Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sambil bermain, belajar seru bersama dengan Ibu Titi Hari Saktianingsih. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu yuk, supaya belajar kita nanti berjalan lancar dan keinginan kita terkabul. Amin ya robbal alamin. Agar belajar kita hari ini tetap semangat, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan bacakan Pancasila dengan suara yang lantang. Kemudian dilanjutkan membaca surat-surat pendek bagi yang beragama Muslim ya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, mengkritisi perubahan wujud benda cair menjadi padat. Yang kedua, membandingkan perubahan wujud benda mencair dan membeku. Yang ketiga, pasti kalian suka melakukan percobaan membuat es krim. Keempat, menyusun laporan sederhana setelah kamu nanti membuat es krim. Kelima, menganalisis karakter teman saat membuat es krim. Dan terakhir nanti kamu menuliskan keberagaman karakteristik teman kamu di lingkungan sekolah. Materi yang pertama adalah perubahan wujud benda. Kenapa sih es batu yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan berubah menjadi air? Atau sebaliknya, apa yang terjadi jika air putih diletakkan pada freezer berubah menjadi keras? Sudah tahu jawabannya? Bersama kelompok, marilah kita analisis peristiwa tersebut. Bahwa benda di sekitar kita dapat dibedakan berdasarkan wujud bendanya. Ada benda padat, cair, dan gas. Semua benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud adalah peristiwa perubahan suatu benda dari wujud yang satu ke wujud yang lainnya, di mana benda tersebut dapat kembali ke wujud asal. Dapat diartikan bahwa perubahan wujud yang terjadi bersifat sementara. Salah satu perubahan yang terjadi pada suatu benda adalah mencairnya suatu es batu atau mengerasnya air menjadi gumpalan padat. Peristiwa mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya pada es batu awalnya berbentuk padat. Jika dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan berubah wujud menjadi cair. Contoh lainnya, ketika kamu membeli coklat dan dibiarkan dalam waktu lama pada suhu ruangan hangat, maka lama-kelamaan coklat tersebut akan mencair dan menjadi lembek. Lalu, bagaimanakah dengan benda cair yang bisa menjadi padat? Sekarang, pernahkah kamu mencicipi es krim atau air yang membeku seperti pada gambar di samping? Bagaimanakah rasanya? Tentu terasa dingin dan segar jika dinikmati pada siang hari. Sekarang, dapatkah kamu membuatnya? Oke, mari kita mencoba percobaan membuat es krim sederhana bersama kelompok belajar kamu yang alat dan bahannya sudah tersedia di rumah. Dan langkah-langkahnya ada pada bagan ini. Kalian juga dapat melakukan percobaan membuat es krim melalui tayangan video dari YouTube yang linknya ada di bawah ini ya. Coba kamu cek pada handphone kamu. Setelah mempraktekkan membuat es krim,
Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Terus, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Dan apa fungsi garam dalam pembuatan es krim? Kegiatan berikutnya, ayo menulis. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku atau dalam freezer? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentu air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak tumpah. Mengapa demikian? Karena wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Coba tuliskan pada tabel di bawah ini ya. Dan kamu telah melakukan percobaan membuat es krim. Sekarang buatlah laporan sederhana tentang percobaan membuat es krim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kerjakan bersama kelompok belajarmu. Kamu telah mengerjakan pembuatan es krim bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Tentu ada yang menyiapkan bahan, ada yang meracik, ada yang mendokumentasikan. Dengan pembagian tugas, pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan, bukan? Begitu juga dengan di sekolah. Siswa di sekolah ada perannya masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Edo dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Sekarang carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu, selain peran sebagai siswa. Isikan jawabanmu pada tabel berikut ini ya. Dan dari kegiatan yang sudah kamu lakukan, coba analisislah peran masing-masing anggota kelompokmu selama membuat es krim tadi. Alhamdulillah, belajar kita hari ini bersama dengan teman kelompok membuat es krim menyenangkan, bukan? Iya, betul. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dan sebelum Ibu Titik mengakhiri pembelajaran kita hari ini, pesan Ibu Titik tetap di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan. Bersama Ibu Titik belajar sambil bermain di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu, nggih. Dipimpin sama Mbak Danes dulu. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Terus membaca Pancasila, nggih. Titik tanya. Pernahkah kamu melihat es batu? Melakukan percobaan membuat es krim. Yang keempat, menyusun laporan sederhana setelah membuat es krim. Yang kelima, menganalisis karakter teman saat membuat es krim. Dan keenam, nanti menulis keberagaman karakteristik teman di lingkungan sekolah. Oke? Analisis perubahan wujud benda berikut. Sudah tampak belum gambarnya? Sudah tampak?
Coba sekarang dibuka WA-nya. Salah satu HP dibuka WA-nya. Ya. Kelihatan. Terus buka cara membuat es krim. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Tampak belum? Sudah terlihat? Nah, coba diamati. Setelah membuat percobaan, masing-masing kelompok menyusun laporan percobaan. Masing-masing kelompok menyusun percobaannya, ditulis, nggih. Nanti kalau sudah ditulis, dikirimkan Bu Titi di foto, kirim lewat WA grup, nggih. Praktekkan membuat es krim tersebut. Terus sebagian anak lagi melakukan percobaan, sebagian lagi mendokumentasikan, nggih. Setelah melakukan percobaan, nanti didokumentasikan. Terus langkah-langkahnya seperti apa, ditulis, nggih.
Sudah selesai membuat percobaannya? Kelompoknya Gende sudah selesai? Belum. Kelompoknya Intan? Kelompoknya Intan coba lihat. Pelajarannya Nanti setelah selesai percobaan, membuat laporan sederhana tentang apa yang sudah kalian lakukan. Ditulis di kertas, terus atau di buku tugas 3. Nanti kalau sudah selesai, difoto, dikirim ke grup, nggih. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi kamu belajar tentang apa hari ini? Hari ini kalian membuat apa? es krim. Terus perubahan wujud benda cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Terus menyusun laporan percobaan. Terus nanti setelah pelajaran ini kamu menjawab pertanyaan melalui link. Yang akhiri pembelajaran, mari nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari membaca Alhamdulillah bersama-sama dan